Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak bersama saya Ustadzah Retno dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, sebelumnya coba anak-anak persiapkan dulu ya peralatannya, buku pulpena, pensil, penghapus, dan buku tulisnya. Nah, sekarang kita sudah siap ya untuk belajar. Ayo kita baca berdoa bersama-sama. Hayabina nahtatim darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai belajarnya. Kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Dalam pembelajaran 5 dan 6 itu ada 3 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan matematika. Oke, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia, KD 3.2 dan 4.2. Yang akan kita pelajari adalah tentang mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Coba anak-anak lihat gambar di samping. Ada beberapa botol yang berisi tentang air. Kamu lihat bacaannya. Ayo ingat kembali mengenai keragaman benda. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Tahukah kamu ada benda yang sifatnya mirip air? Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Coba kalian amati. Kamu ambil sebuah gelas, kemudian isi dengan air. Gelas atau botol boleh. Kemudian bagaimana bentuknya air tersebut ya anak-anak? Iya, sesuai dengan tempatnya. Kalau ditempatkan di gelas, maka air tersebut bentuknya seperti gelas. Kemudian kalau ditempatkan di botol seperti gambar ini, maka bentuknya air sama dengan botol. Tidak hanya air putih saja, tapi minyak, sirup, bensin. Pokoknya benda yang berbentuk cair itu bentuknya seperti tempatnya. Selain air, yang sesuai bentuknya lagi adalah gas. Contohnya ada balon, kamu tiup. Terus akhirnya apa anak-anak? Akhirnya melendung atau membesar. Nah, apa yang ada di dalam balon tersebut? Dia adalah gas atau udara. Nah, udara bentuknya kayak apa ya? Ya kayak tempatnya. Kalau di balon berarti ada yang besar, ada yang berbentuk love, ada yang berbentuk panjang dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Terus kemudian sifat bendanya. Sifat bendanya gimana? Sifat bendanya itu berubah. Nah, itu tadi kesimpulan dari hasil pengamatan atau identifikasi sifat benda melalui pengamatan, dan yang diamati adalah benda cair dan gas. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembelajaran 6 bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Nah, coba kalian perhatikan halaman 99. Ada sebuah teks yang berjudul
wujud benda. Kita baca bersama-sama ya. Wujud benda. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Ada benda cair karena bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, kecap, minyak goreng, dan sampo. Ada benda padat karena memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu, contohnya tali rafia digunting dan kertas disobek. Selain itu, ada benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Contohnya, gas pada balon dan udara dalam ban. Oke, tadi kamu sudah membaca teks wujud benda. Nah, sekarang coba kita lanjutkan dengan pertanyaan di halaman 100. Nah, di halaman 100 ada pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya pula. Anak-anak siapkan pensilnya ya. Nah, nanti kamu tulis jawabannya di titik-titik itu. Nomor 1, minyak goreng termasuk benda titik-titik. Jawabnya yang mana ya? Benda cair. Nah, cair ditulis di titik-titik sini atau kamu hubungkan dengan garis. Kemudian nomor 2, udara di dalam balon termasuk benda gas. Nah, gas ditulis di sini atau kamu tarik garis ke sini. Kemudian nomor 3, wujud benda yang bentuk dan ukurannya tetap disebut benda padat. Nah, mana ya padat? Oh, ini. Ditulis di sini padat atau ditarik garis ke sini. Kemudian yang keempat, benda cair memiliki titik-titik sesuai tempatnya. Jawabnya adalah bentuk. Nah, bentuk ditulis di sini atau ditarik garis ke sini. Kemudian nomor 5, benda gas memiliki bentuk dan titik-titik sesuai tempatnya. Jawabnya adalah apa? Memiliki bentuk dan ukuran. Nah, ini ukuran. Kemudian yang nomor 6, titik-titik benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Apa ya jawabnya? Apa? Wujud apa bentuk? Wujud benda. Kemudian setelah mengisi seluruh soal, jelaskan dengan kalimatmu sendiri makna kalimat setiap soal di atas. Ini nanti Ustazah akan kasih kamu contoh atau penjelasan. Di akhir pembelajaran nanti Ustazah kasih tulisan yang isinya adalah penjelasan dari kata wujud, bentuk, ukuran, padat, cair, dan gas. Itu tadi tentang wujud benda. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan muatan PPKN KD 4.2, yaitu tentang menuliskan daftar aturan di rumah. Nanti anak-anak menuliskan di buku ya. Dan tugasnya sudah Ustazah kasihkan. Nanti ditulis di buku, kemudian di foto, dikirimkan ke Ustazah hasilnya, yaitu tentang aturan-aturan yang ada di rumah masing-masing. Itu dibikin daftar seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di pembelajaran yang ke-6, masih tetap muatan PKN, yaitu tentang menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Kalau di pembelajaran
5 tadi aturan-aturan yang ada di rumahmu. Misalnya bangun pagi harus jam 5. Nah, itu namanya aturan. Nah, di sini apa manfaatnya mematuhi aturan di rumah? Nah, coba sekarang perhatikan halaman 100 di pendalaman materi. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Apakah kamu merapikan meja belajar setelah mengerjakan PR? Meja belajar yang selalu rapi akan membuat suasana jadi nyaman. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada aturan di rumah. Aturannya apa? Setelah mengerjakan PR, maka meja belajar harus ditata kembali. Nah, apa manfaatnya merapikan meja belajar setelah dipakai? Meja belajar akan selalu rapi. Nah, kalau rapi, maka membuat suasana menjadi nyaman. Itu tadi manfaat dari peraturan. Sudah paham anak-anak? Ya, Ustazah berharap kamu mendapatkan kemudahan di dalam mengerjakan ataupun menerima penjelasan dari Ustazah. Selanjutnya, muatan yang terakhir adalah muatan matematika KD 3.4 dan 4.4, yaitu mengenai menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Coba perhatikan di halaman 101. Dalam halaman 101 ada contohnya. Ada berapa kue itu? Ada 4 kue. Perkaliannya, bilangan dikalikan 1 itu 4 kali 1. Nah, cara menuliskannya atau menghitungnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya berapa kali anak-anak? 4. Satunya 4 kali. Jadi 4 kali 1 itu sama dengan 4 kali 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 4. Karena apa? Bilangan yang dikalikan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau di sini bilangannya 4, maka hasilnya juga 4. Ditulisnya 4 kali 1 atau 1 kali 4 itu sama dengan 4. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan dengan menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan di halaman 102. Coba kamu perhatikan contoh perkalian bilangan berikut. 2 kali 6 itu sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan berapa? 12. Nah, coba yang ditambahkan adalah bilangan 6-nya. Nah, kalau kalinya 2 berarti ditambah 2 kali. Kalau kalinya 3 berarti ditambahnya 3 kali dan seterusnya. Contoh yang kedua, 3 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. 6-nya berapa kali anak-anak? 3 kali karena kalinya 3. Kemudian contoh berikut, kalau dikalikan 6 maka 6-nya ditambahnya juga 4 kali. 4 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. 6-nya 4 kali.
5 juga demikian. 6-nya ditambahnya 5 kali juga. Sehingga jumlahnya 5 kali 6 sama dengan 30. 6 kali 6 itu sama dengan 36. Cara menghitungnya, 6-nya ditambahkan berapa kali? 6 kali. Dan 7 juga begitu. 7 6-nya berarti ditambahkan sebanyak 7 kali. Sama dengan 42. Itu tadi anak-anak perkalian dan cara menghitungnya. Sudah paham anak-anak? Nah, coba sekarang sekali lagi. Di soal perkalian halaman 102 yang ayo berlatih itu nomor 1. Coba tentukan hasil perkalian dengan penjumlahan berulang. Contohnya kayak tadi. 2 kali 3. Gimana ya cara menghitungnya? 2 kali 3 itu sama dengan 6. 6 dapat dari mana? Jadi 3 ditambah 3. Nah, 3-nya 2 kali. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 6 itu sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya berapa kali? 3 kali. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18. 5 kali 8 itu sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sebanyak 5 kali sama dengan 40. Sudah paham anak-anak? Nah, dan seterusnya. Ini nanti yang nomor 2 tolong dikerjakan sendiri. Biar untuk belajar dan kamu bisa mengerjakan soal-soal bila mana ada soalnya. Itu tadi anak-anak cara menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Semoga kamu diberi kemudahan dan ilmu-ilmu yang sudah Ustazah berikan menjadi ilmu yang berkah bagi Ananda semuanya. Nah, nanti kalau ada soal tolong dikerjakan ya. Itu untuk latihanmu di rumah. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Bila ada kata-kata Ustazah yang kurang berkenan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Haya bina nahda darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.